Jalan-jalan ke Boyolali, mencari udara segar di Gunung Merbabu dan Merapi. Wahai para suami, sayangi dan cintai sang istri, karena istri sumber rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sahabat Hikmah Jumat rahimakumullah. Kemarin saya ketemu dengan teman saya waktu SMA. Dan dia menanyakan, Mbak, bagaimana tentang fenomena sekarang ini yang perempuan itu mereka lebih banyak bekerja di luar rumah daripada di rumah. Gimana hukumnya? Apakah dia termasuk wanita yang solihah? Nah, sahabat Hikmah Jumat yang berbahagia, sebenarnya tidak ada pembedaan yang signifikan di dalam Islam tentang hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Di dalam Al-Quran juga tidak ada pembedaan, kecuali itu cuman pembedaan kodratinya saja. Kalau perempuan dia melahirkan, menyusui, kemudian dari jenis kelaminnya juga berbeda, itu saja yang membedakan. Tetapi selain kodrati dari wanita, perempuan dan laki-laki tersebut tidak ada perbedaannya sama sekali. Karena yang berbeda hanyalah dari segi ketakwaan seseorang tersebut. Kalau kita bicara tentang kesetaraan gender, ya bisa disebut demikian, bahwa ada beberapa prinsip kesetaraan gender yang memang itu sudah termaktub dalam ayat suci Al-Quran. Yang pertama adalah laki-laki dan perempuan itu sama-sama, ya, sama-sama sebagai hamba Allah. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, ya. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini yang diciptakan Allah adalah manusia, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua mempunyai kewajiban yang sama, mempunyai hak yang sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara prinsip kesetaraan yang lain, laki-laki dan perempuan itu sama-sama menjadi khalifah di bumi. Sama-sama mempunyai perjanjian primordial kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Allah memberikan amanah kepada gunung-gunung yang sangat besar, kemudian lautan, kemudian siapapun yang ditawarkan untuk mengemban amanat tapi mereka tidak sanggup. Yang sanggup hanyalah manusia, dan manusia di sini juga sifatnya umum, tidak memandang jenis kelaminnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, semua mempunyai perjanjian yang sama, perjanjian tauhid yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah laki-laki dan perempuan juga berpotensi untuk meraih prestasi yang optimal. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 195 yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki dan perempuan. Ya, jadi pada intinya laki-laki dan perempuan itu boleh saja bekerja di luar rumah, ya, karena
dengan suatu kesepakatan yang dibuat antara misalnya suami dan istri, mereka membuat kesepakatan di dalam rumah tangga, Mas, saya boleh nggak bekerja di luar rumah? Ya, kalau suaminya mengizinkan, meridhoi, alhamdulillah itu adalah menjadi ladang amal bagi seorang istri untuk meringankan beban suaminya. Ya, jadi pada intinya itu ada suatu kesepakatan. Kalau suaminya tidak mengizinkan bagaimana? Ya nggak usah bekerja, ya di rumah saja, mengurus rumah tangga, mengurus anak-anaknya, karena ridho suami adalah segalanya bagi seorang istri. Sahabat hikmah Jumat rahimakumullah, sebenarnya di dalam sejarah juga sudah membuktikan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang mulia, ya. Jadi tidak ada istilah penindasan terhadap perempuan itu dalam Islam, ya. Yang pertama, mengakui kenabian Nabi Muhammad adalah seorang perempuan. Kemudian orang yang mati syahid pertama kali yang mempertahankan imannya kepada Allah dan kenabian Nabi Muhammad itu juga seorang perempuan, ya. Beliau sahabat Nabi yang bernama Sumayyah. Kemudian dulu juga ada seorang raja Mesir yang itu juga perempuan, ya. Itu adalah sejarah-sejarah Islam. Kemudian di dalam Al-Quran ada firman Allah juga yang cukup terkenal, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, negeri yang subur makmur yang diridhoi oleh Allah itu adalah adanya di dalam Quran surat As-Saba, ya, yang menceritakan negeri Saba yang begitu subur makmur, kemudian rakyatnya juga makmur, dipimpin oleh raja yang adil yang bisa mensejahterakan masyarakatnya, yaitu beliau adalah seorang perempuan, ya, Ratu Bilqis, yang ternyata sejarah dari keagungan Ratu Bilqis ini diabadikan di dalam salah satu surat Al-Quran. Nah, ini adalah bukti bahwa Islam itu sangat memuliakan perempuan. Nah, jadi kepada para bapak-bapak, para suami, monggo silahkan kita melakukan istilahnya sebuah kesepakatan bersama istri di rumah. Apakah kalau istri itu mau bekerja di luar rumah diperbolehkan atau tidak? Monggo. Kalau tidak diperbolehkan ya monggo, ini kebutuhan rumah tangga penjenengan cukupi, ya, gitu. Kalau penjenengan meridhoi istri bekerja di luar rumah, itu juga merupakan suatu penghargaan tersendiri kepada perempuan, ya, mengakui keberadaan mereka untuk memanfaatkan ilmu dan tenaga mereka di luar rumah, ya, begitu. Tetapi yang terjadi sekarang ini banyak sekali kekerasan di dalam rumah tangga yang diterima oleh perempuan. Nah, ini yang kita garis bawahi bahwa perempuan itu sebenarnya sudah menerima beban ganda, ya, sebagai orang yang bekerja di dalam rumah dan juga bekerja di luar rumah, ya. Saat sebelum bekerja keluar rumah, biasanya seorang perempuan sudah membereskan apa-apa yang ada di rumah, misalnya saja nyapu, memasak, mencuci baju, mengurus anak dan lain sebagainya. Baru setelah itu beres, mereka akan bekerja keluar rumah, ya. Begitu juga kalau mereka pulang, ya, sampai di rumah, kemudian para perempuan yang tangguh ini ya biasanya kalau bapak-bapak, ya bukan bapak-bapak saja, orang-orang itu selalu nyinyir dengan perempuan yang memakai daster, ya, padahal ini salah, ya.
perempuan yang memakai daster, ya, setelah dia memakai daster itu dia menjadi merasa dirinya adalah superhero. Coba saja bapak-bapak lihat, kalau istrinya di rumah memakai daster, itu tangan mereka akan beranak pinak, ya, karena sampai di rumah setelah memakai baju kebesaran tersebut, ibu-ibu itu bisa melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu, ya, mencuci, memasak, menyapu, kemudian mengurus putranya itu dalam satu waktu. Ya, itulah hebatnya perempuan yang kebanyakan para laki-laki itu tidak bisa melakukannya. Ya, kemudian banyak sekali juga cibiran-cibiran, oh kalau perempuan itu di rumah pakaiannya daster terus bolong-bolong masih dipakai, ya, itu ada beberapa indikasi kenapa perempuan itu pakai daster yang bolong-bolong. Nah, ini yang pertama karena istri, ya, itu mempunyai sifat yang qanaah, ya. Jadi meskipun dasternya sudah bolong tapi tetap dipakai, ya, itu harusnya bapak-bapak bersyukur, ya, istrinya adalah istri yang qanaah, neriman. Kemudian indikasi yang kedua itu sebenarnya nyindir bapak-bapak, ini loh Pak, daster saya sudah bolong. Nih, ini bapak-bapak ini peka nggak terhadap sindiran istrinya di rumah, ya, begitu. Kemudian seorang perempuan juga dikatakan ini, ya, kata-kata negatif terhadap perempuan. Wah, perempuan itu kalau di rumah cuman pakai daster, kalau di luar rumah dia dandan cantik, ya, untuk memikat hati laki-laki yang ada di luar rumah. Sebenarnya itu salah, ya. Perempuan keluar rumah dengan dandanan yang rapi itu dengan maksud untuk menjaga kehormatan suami mereka, ya. Di saat perempuan keluar rumah dengan pakaian yang rapi, maka nama suaminya juga akan terbawa. Begitu, ya, sahabat hikmah Jumat rahimakumullah. Jadi pada intinya tidak ada pembedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya punya hak dan kewajiban yang sama. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.